Belum dibuat. Walah. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, hadir hari ini ya si Siti ya. Minggu lalu nggak hadir Siti, kemana? Jaringannya, Pak, bermasalah. Oh, jaringan bermasalah karena rindu saya kalau suara Siti nggak ada ya kan. Dan yang paling ramai suara Siti di kelas ya kan. Beli paket dulu. Oh, berarti belum beli paket ya. Oke, jadi gimana untuk tugas kelompoknya? Mudah-mudahan sudah ada dibagi kelompok-kelompoknya. Kalau belum, ya silakan dibagi ya kan, supaya sesuai target bisa selesai. Jadi untuk rekaman belajar sudah saya upload di portal, tinggal learningnya yang masih belum. Jadi akan saya upload untuk materi perkuliahan kita pada minggu yang lalu. Jadi mohon maaf tadi di komputer saya linknya hilang gitu. Jadi makanya tadi saya buat lagi linknya, agak lemot pula jaringan. Makanya agak lama kita baru masuk. Tapi nanti minggu depan linknya sudah bisa digunakan yang tadi. Rupanya saya lupa buat dia recurring, artinya otomatis dipakai di minggu selanjutnya, artinya linknya bisa terus dipakai dia kapanpun sesuai dengan hari dan tanggal yang sudah dibuat. Baik, nanti kita padati. Lebih kurang 4:30 untuk materi, karena ada kerjaan sedikit yang harus saya siapkan. Baik, pertemuan minggu lalu, tapi hari ini kok agak sedikit ini, dari total mahasiswa 24 masih baru 13 orang ini. Apakah yang lainnya masih sibuk atau bagaimana? Ini kita ulah sambil berjalan waktu. Nah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang otonomi daerah, nah di mana pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugas otonomi berdasar dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan adalah untuk
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Nah, jadi tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah yang paling utama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kemudian rasa keadilan dan demokrasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, timbul pertanyaan, apakah otonomi daerah ini sudah ada ataupun baru ada sejak Indonesia merdeka, atau sebelum Indonesia merdeka sudah dikenal dengan otonomi daerah ataupun pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah itu kan menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, kan gitu ya, pemerintahan daerah. Nah, apakah sistem pemerintahan daerah ini sudah kita kenal masa sebelum Indonesia merdeka? Nah, karena itu pada pertemuan hari ini kita coba akan membahas secara singkat mengenai sejarah dari pemerintahan daerah yang saya buat, sejarah mengenai otonomi daerah. Karena tugas pemerintahan daerah itu atau pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, tanpa adanya asas otonomi ini, pemerintah daerah tidak akan bisa melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh satu kelompok masyarakat tertentu, dengan kesejahteraan, keadilan, peningkatan pelayanan publik, demokrasi, dan meningkatkan kreativitas daripada masyarakatnya. Kita sudah sama-sama memahami bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat di suatu daerah tidak dapat di-cover oleh pemerintah pusat. Nah, ibaratnya pemerintah daerah ini adalah pemerintahan yang lebih kecil. Ya, ini sudah masuk azan asar. Silakan bagi yang nanti mau sholat, silakan videonya di off-kan, tapi tetap berada di ruangan. Nah, sebelum Indonesia merdeka ataupun sebelum pemerintah
kolonial Belanda memasuki negara kita, ternyata berarti abad keberapa dia? Sekitar abad 17 lah. Kan? Ternyata Indonesia ini sudah memiliki pemerintahan sendiri. Hanya saja pada saat itu pemerintahan kita masih terbagi-bagi kepada daerah-daerah masing-masing atau dalam skup wilayah kecil, yakni kerajaan. Nah, raja ataupun dengan sebutan lainnya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama membuat suatu peraturan yang khusus hanya berlaku bagi daerahnya tersebut. Kan itu dia. Nah, jadi ketika Belanda belum memasuki wilayah kita, sistem pemerintahan kita masih dipegang oleh seorang raja. Nah, setelah Belanda masuk, barulah berubah sistem pemerintahan, ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ini adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Jadi dulu nama Indonesia adalah Nusantara. Makanya Presiden membuat ibu kota yang baru, ibu kota Nusantara. Nah, sebelum bersatu menjadi NKRI, Indonesia ini dikenal sebagai Nusantara. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Indonesia sebelum dijajah Belanda, di Jawa sudah berlangsung masa pemerintahan yang namanya ada Kerajaan Mataram. Dan berdasarkan sumber-sumber Jawa yang terpenting berkenaan dengan masa hidup Senopati, dalam hal ini Babah Tanah Jawi. Nah, pada masa pemerintahan Mataram sudah dikenal pekerjaan dalam satu daerah yang disebut Bupati. Tetapi dengan nama jabatan Tumenggung, yang kemudian pada masa Hindia Belanda nama bupati diresmikan sebagai nama jabatan pimpinan kabupaten. Nah, seperti kita ambil contoh di Tanah Delhi. Nah, Kesultanan Delhi merupakan kesultanan yang tertinggi. Dan banyak di daerah kabupaten kota kita memiliki kesultanan. Ada Langkat, ada Delhi Serdang, ada Serdang Bedage, ada Mandailing Natal dan sebagainya. Nah, tapi semuanya di bawah kepemimpinan Kesultanan Delhi. Ibaratkan kalau di Malaysia, raja di rajanya lah Kesultanan Delhi. Nah, itu yang paling tertinggi. Jadi diberikan hak-hak kepada ibaratkan dulu pemerintah provinsi adalah pemerintahan pusat, sedangkan kabupaten kotanya adalah pemerintahan daerah. Nah, itulah pada masa sebelum penjajah masuk. Nah, dalam sejarah Indonesia pada masa 2000 tahun yang lalu telah berlangsung masa pemerintahan kerajaan yang berkuasa meliputi seluruh wilayah Indonesia.
dan menjadi awal kelahiran idealisme kesatuan dalam wilayah pemerintahan kerajaan waktu itu. Di Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera dengan masa kekuasaan sekitar 1000 tahun, sedangkan di negara ataupun Kerajaan Majapahit berdaulat 2322 tahun. Nah, barulah masuk pedagang dari bangsa Belanda yaitu VOC yang awalnya untuk mengadakan kerjasama di bidang komoditi. Nah, di bidang komoditi terhadap sumber daya alam. Nah, karena kemampuan kita pada saat itu secara tradisional dalam pemasaran kurang optimal, nah, sehingga kita tergiur dengan wacana-wacana yang dibuat oleh Belanda melalui perusahaan dagangnya yaitu VOC dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi VOC ini merupakan badan usaha di Belanda yang ditugaskan untuk mencari sumber daya alam yang bisa dieksploitasi di negara-negara, ya kan. Kemudian kalau bisa dikuasai daerah tersebut maka dikuasai atau dijajah. Nah, untuk melancarkan, memuluskan tujuannya, maka VOC ini dibantu oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengawal pelaksanaan daripada perjanjian pada masa itu masih pengelolaan terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bisa dengan pinjam pakai, sewa menyewa, gitu. Nah, supaya masyarakat Indonesia tidak menjual hasil alamnya itu kepada orang lain, tapi menjualnya kepada pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian diberikanlah kekuasaan untuk mengatur urusan-urusan wilayah Hindia Belanda ataupun Indonesia pada saat ini dengan pembahasan susunan pemerintahan yang disebut dengan RR, Regeringsreglement, yang di dalamnya terlihat sistem sentralistik atau sentralistis. Namun terdapat ketentuan pokok dari pemerintahan dalam negeri Hindia Belanda menyebutkan kabupaten-kabupaten di Jawa dan Madura jika dipandang perlu oleh Gubernur Jenderal dibagi dalam distrik-distrik. Nah, hal ini menunjukkan dan membuktikan adanya struktur pemerintahan Indonesia yang asli sejak sebelum kedatangan Belanda. Nah, jadi yang tadinya Sultan memegang kekuasaan tertinggi, nah Tumenggung ataupun sebutan lainnya di bawah daripada Sultan, ya kan? Sekarang beralih, Raja atau Sultan tidak lagi sebagai
penguasa tertinggi di daerahnya, tetapi pemerintah Belanda melalui gubernur jenderal yang menjadi kekuasaan tertinggi di satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, inilah menunjukkan ya kan ada dibagi ke dalam distrik-distrik. Artinya dulu memang sudah ada pemerintahan sebelum Indonesia merdeka ini kita sudah mengenal sistem pemerintahan daerah. Namun sistem pemerintahan daerah itu hanya dalam cakupan di wilayah misalnya Sumatera Utara kan gitu. Pimpinan pusatnya adalah Sultan Delhi misalnya. Kemudian di daerah-daerah pemimpinnya adalah Datuk, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi pemerintah pusatnya adalah Sultan, pemerintah daerahnya adalah Datuk. Jadi Datuk bukannya Malaysia, Pak? Indonesia ada juga. Indonesia dari khususnya di Tanah Delhi. Tanah Delhi itu Datuk dia sebagai perpanjangan tangan Sultan. Ya karena tadi kan kalau di Jawa tadi Tumenggung namanya. Nama mereka raja, kemudian untuk di bawahnya adalah Tumenggung. Kalau di Medan raja itu dipanggil Sultan, untuk kepala daerahnya dipanggil Datuk. Kan itu dia. Nah, jadi tetap dia Sri Paduka Rajanya adalah Sultan Delhi. Nah, jadi dibuatlah ketentuan RR untuk mengurangi kekuasaan daripada raja-raja yang ada pada masa itu. Sejak Belanda bergabung memasuki Indonesia, terjadilah pembatasan kewenangan yang diatur di dalam RR. Nah, kemudian ketentuan regulamen ini diubah menjadi IS. Nah, dibagi ya kan pembagian wilayah. Ada Jawa dan Madura dan ada di luar Jawa dan Madura. Nah, dari sistem sentralistis dibuat sistemnya menjadi desentralisasi. Nah, inilah kita mengenal adanya pelimpahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, pada masa RR, sistemnya masih pemerintahan pusat. Tapi ketika dirubah, ya kan, berubah menjadi sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, di mana seluruh wilayah Hindia Belanda dibagi dalam lingkungan kerja yang disebut wilayah atau Gewest untuk kepentingan penyelenggaraan Algemeen Bestuur. Gewest merupakan kesatuan geografis tanpa perangkat sendiri dan tanpa keuangan sendiri. Jadi pemerintahan dilaksanakan secara sentralis ekstrim, jalurnya hanya dekonsentrasi. Wah, hati-hati nih si Atika ini lagi diangkut ini ya. Mau kemana ini Atika? Lagi diangkut dia. Awas di jambret. Dengan bahaya. OTW kampus. Ada kegiatan nampaknya sering ya, ada kegiatan di kampus. Nah, jadi tetap ada pemerintah pusatnya
Nah, pemerintah daerah melalui desentralisasi hanya menyelenggarakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Kenapa Siti? Kamu nanya. Ternyata demam juga si Siti, ya kan? Gimana? Saya nggak pandai tuh. Kamu nanya. Nah, gitu ya. Silakan. Saya tunggu. Makanya saya bilang satu hari kalau si Siti nggak masuk, sunyi ruangan itu ya kan. Kalau si Siti masuk baru dia rame dia. Mahasiswanya seperti 200 orang. Agak lain memang dia, Pak. Nah, jadi dengan adanya pembaharuan, nah pemerintah Belanda memberikanlah kelonggaran sedikit, artinya mengakui sistem kerajaan pada masa lalu, ya kan, karena kita masih mengenal adanya hukum adat yang bersumber dari kebiasaan. Nah, ini yang harus dihormati oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, sehingga tidak secara 100% kekuasaan itu diambil alih kewenangannya oleh pemerintah Belanda, dan tidak bisa menghilangkan adat istiadat yang ada pada masa sebelum Belanda memasuki wilayah Indonesia, yang terutama dalam hal sistem kekerabatan, interaksi antara individu dengan individu itu sudah ada aturannya sebelum Belanda masuk. Nah, kan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus kemudian menjadi sebuah budaya, dari budaya lahirlah sebuah adat. Nah, inilah yang berlaku sampai saat ini di negara kita, budaya itu. Nah, kemudian di Jawa dan Madura diberlakukan Bestuurreforming Wet atau Undang-Undang Penyesuaian Pemerintahan yang berupa satu undang-undang bermaksud menyesuaikan pemerintah wilayah dengan berlakunya Undang-Undang Desentralisasi, di mana dibentuklah sebuah dewan lokal yang mempunyai otonomi. Nah, dari sini dibentuklah sebuah bentuklah daerah provinsi maupun kabupaten kota. Pada masa itu kota Madia kan gitu. Nah, di Jawa dan Madura dibagi dalam 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan 2 gabernemen, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Makanya Yogyakarta ini memiliki keunikan sendiri, dia bisa dari dulu sampai sekarang memiliki hak otonomi. Masa penjajahan Belanda pun juga demikian. Nah, secara mencatat Yogyakarta provinsi yang belum pernah dijajah oleh Belanda. Nah, ini berdasarkan pengakuan pada masa dulu oleh negara-negara Eropa terhadap Yogyakarta. Nah, makanya Yogyakarta ini dulu merupakan ya kerajaan tersendiri. Nah, bahkan tidak masuk ke dalam Nusantara pada masa itu. Nah, Nusantara pada masa Indonesia sebelum merdeka ataupun sebelum penjajahan Belanda bisa sampai Malaysia dan Brunei Darussalam. Namun hal ini tidak bisa tercapai kan gitu. Makanya ada kemarin Sumpah Palapa kan kita dengar dari
Majapahit. Nah, mengenai penyelenggaraan sistem desentralisasi pada masa pemerintahan kolonial Belanda dilaksanakan pada tahun 1905. Selanjutnya mulai tahun 1938 terdapat 3 wilayah baru untuk government, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Timur Besar. Setiap government dikepalai oleh seorang gubernur yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan Belanda, dan departemen-departemen gubernur melaksanakan pengawasan atas pemerintah otonomi. Jadi kalau government ini adalah daerah otonomnya. Nah, itu dia. Nah, sedangkan departemen tadi melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan otonomi dan wilayah administratif, yaitu kekuasaan pemerintah dengan sebutan keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen yang tugasnya mengurus jalan, jembatan, bangunan, pekerjaan umum, pengairan, kesehatan rakyat, pemerataan pertanian, pendidikan bagi pribumi, dan peternakan, sampai dengan pemberantasan penyakit. Nah, disinilah mulai ada pembagian dari tahun 1905, kemudian 1938 dibagi, ada 3 wilayah besar lagi ataupun daerah otonom di wilayah Indonesia pada masa itu. Ada daerah otonom lagi 3 wilayah selain tadi Surakarta dan Yogyakarta, bertambah Sumatera, Kalimantan, dan Timur Besar. Nah, pada daerah Kota Madia sama tingkatannya dengan kabupaten. Demikian juga dengan otonominya. Jenis pemerintahan yang merupakan daerah otonomi di luar Jawa dan Madura langsung diperintah oleh government. Secara ketatanegaraan berada pada tahap atau tataran antara provinsi dan kabupaten di Pulau Jawa setingkat keresidenan yang mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Nah, berdasar uraian tersebut mengenai sistem pemerintahan Indonesia masa penjajahan Belanda dengan corak sentralistis, sehingga semua urusan pemerintah Hindia Belanda kepada gubernur jenderal diberikan kepada gubernur jenderal. Kemudian mulai ada desentralisasi terbatas yang mulanya diawali dengan adanya desentralisasi urusan terbatas dan bersifat lokal, yaitu dengan pembentukan wilayah administratif, residenan, kabupaten dan kota di Jawa, dan serta satuan wilayah masyarakat di luar Jawa. Nah, dengan adanya hak otonomi ini, sebagian urusan daripada pemerintah pusat yang berada di Batavia diserahkan kepada gubernur jenderal, tetapi hanya terbatas kepada hal-hal yang diperintahkan. Jadi tidak ada bisa mengelola keuangan. Mengelola keuangan dikelola oleh tetap pemerintah pusat, seluruhnya ke pemerintah pusat, baru nanti pemerintah pusat lah yang membaginya. Jadi pembagian pengelolaan keuangan itu tetap ada di pusat. Pemerintah daerah hanya melaksanakan kegiatan operasional tadi.
Nah, jadi dalam pelaksanaan kegiatan operasional, pemerintah yang merupakan daerah otonomi, khususnya di luar Jawa dan Madura, langsung diperintah oleh government secara ketatanegaraan berada pada tahap antara provinsi dan kabupaten. Nah, jadi sehingga hal ini menunjukkan semua urusan pemerintah pusat diberikan kepada gubernur jenderal. Ya kan, dalam pelaksanaannya, dalam mengurus jalan, jembatan, bangunan, pekerjaan umum, nah ini, ataupun wilayah administratif. Nah, bagaimana sistem pemerintahan daerah kita pada masa pemerintahan Jepang? Sebelumnya saya absen lah terlebih dahulu. Tadi ada yang sudah mati lampu katanya. Ya kan, takut nanti habis paketnya. Aji Aryadanu. Ada ya. Adli Hakim Nasution. Hadir Pak, Lagi di mana nih Bang Adli? lagi nongkrong Pak. Oh, nongkrong nggak diajak kawan-kawannya ya, inilah kan. Makan sendiri. Altika udah nyampe kampus Altika? Belum Pak, masih di jalan Pak. Jauh berarti nih ya dari Binjai. Enggak Pak, dikit lagi Pak. Masih di Marendal deh, Pak. Oh, Marendal ya. Oke. Carrefour Pak, Gatsu. Oh, Carrefour ya. Baik, hati-hati jalan. Angelika baru bangun. Izin dia Pak, neneknya meninggal di kampung. Oke, turut berduka cita. Koni Esterlina. Saya Pak, Jadi mana nih, di rumah? di rumah Pak. Ya. Desi Triwahyuni. Saya Ada. Pak, Lagi di mana, Desi? di rumah Pak. Di rumah. Lagi rebahan. Edi Budi Mulia. Nggak ada. Emi tadi ada. Emi Boru Ketaren. Pak, Lagi di mana ini? di rumah Pak. Di rumah. Vika Aulia. Handrian Aksa. Izin Pak, ada kegiatan sepak bola di Labura dia Pak. Dari kampus. Enggak Pak, dari apanya sendiri Pak, apa namanya? Timnya sendiri. Klubnya. Dari Pak Bobi, Pak. Dari Pak Bobi Bobi, ya. Pak. Ada suratnya Pak. Oke. Harun Firman. Saya Pak, Lagi di mana ini? Kampus? di rumah Pak. Rumah juga di kampus. Ini Kiatri. Hadir Pak. Lagi di rumah ya. Iya Pak. Lumongga. Saya Pak, Lagi di mana ini? di rumah Pak. Pikir lagi di kafe, nampak ya kan dari background. Parkiran Pak. Pikir dari backgroundnya kenyataan. Marianta Karu-Karu. Ya Pak, Di mana posisi? di rumah Pak. Di rumah ya. Muhammad Hendriandi Panjaitan. Hadir Pak, Di mana nih? di rumah Pak. Di rumah. Ya, Lemas sekali. Lagi tidur ini. enggak Pak, Enggak ya. pergi makan Pak. Oh, inilah kan nggak ditawari kawan-kawannya kan. Henry. Nabila. Ya, belum ada Nabila. Reza Dwiki. Hadir Pak, Lagi di mana Reza? rumah Pak. Mau jauh kali suaranya.
Ronaldo Siburian. Hadir, Pak. Lagi di mana, Bang, posisinya? Lagi di luar, Pak. Di luar, lagi kongko-kongko. Rossi Gustima. Hadir, Pak. Lagi di mana ini? Lagi di rumah, Pak. Mau pergi kerja. Oh, masuk sore kerja di mana? Di Jalan Merak, Pak. Oh, ada sore juga masuk ya? Iya, Pak. Oke, tadi. Masih, Pak. Ya, Siti Rohmaya Banjar. Udah hilang dia. Jaringannya itu, Pak. Oh, jaringannya. Itulah. Pakai Excel ya kayak gitu. Sri Rahayu. Saya, Pak. Lagi di mana posisi? Lagi kerja, Pak. Oh, iya kerja di mana? Medan Mall, Pak. Oh, Medan Mall. Ada. Berarti kalau Medan Mall cari si Rahayu yang mau beli barang. Timotius, Adir, Tio Kaisar. Hadir, Pak. Lagi di rumah juga. Iya, Pak. Yeni Afriza. Hadir, Pak. Iya. Di rumah ya? Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah banyak juga yang hadir di sini. 18 orang ketambah tadi si si Siti yang hilang ya. Baik, kalaupun nggak hadir, ada keterangan sehingga saya bisa tahu, ya kan, silakan nantinya di absen sama si Timo, ya kan, yang kita anggap sebagai relatornya, sehingga ada keterangan. Itu kalau tanpa keterangan ini berarti nggak bersahabat ya dengan dosennya. Nah, jadi bagaimana selanjutnya sejarah otonomi pada masa pemerintahan Jepang? Nah, jadi tahun 1942 awal mula Jepang menduduki Indonesia. Nah, pada masa kolonial Jepang, pemerintahan yang ada pada masa kolonial Belanda masih tetap berlaku, hanya saja di dalam sistem pemerintahannya dirubah dengan sistem pemerintahan militer. Jadi seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia dipimpin dari Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Jadi sistem pemerintahannya sistem pemerintahan militer. Makanya mengapa lebih kejam 3,5 tahun daripada 3,5 abad? Karena yang memimpinnya adalah militer yang sangat kuat. Hanya di beberapa negara ya sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, semua jajahan Belanda itu yang menguasai adalah militer. Nah, pemerintah kolonial Belanda ada militer juga sebagai pengawasnya dan ada juga dari pemerintahan langsung. Nah, pemegang kekuasaan pemerintahan militer tertinggi adalah Dainippon, yang juga memegang kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal. Dengan sistem pemerintahan menghapus jalur dekonsentrasi. Dengan demikian, masa penjajahan Jepang tersebut, Indonesia diperintah dengan pembagian urusan ala Jepang, yaitu pimpinan bala tentara Jepang sebagai pemerintah pusat yang dikuasai Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Sedangkan pemerintah daerah tetap diserahkan kepada
Kenco atau bupati, dan Siko atau wali kota. Semuanya di bawah Sukokan atau residen. Dengan susunan pemerintahan di daerah diatur dalam Osamu Seire nomor 27 tahun 42. Nah, disinilah tidak berlangsung lama, ya kan, mereka hanya melanjutkan sistem pemerintahan Belanda yang ada, tetapi bagaimana memaksimalkan hasil produksi alam itu meningkat, sehingga banyak paksaan, banyak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Nah, pemerintah daerah itu malah diwajibkan ataupun ditugaskan untuk melakukan kekerasan apabila rakyat Indonesia tidak mematuhi segala apa yang dibuat. Nah, makanya mengapa sistem pemerintahan pada masa kolonial Belanda jauh lebih menyakitkan daripada masa Belanda, kolonial Jepang. Nah, jadi wilayah daerah juga hampir sama, desentralisasinya hanya sebatas untuk mengumpulkan sumber pendapatan, mau dengan cara apapun itu harus dilakukan. Kemudian disetor kepada pemerintah pusat yang dipimpin oleh Dai Nippon, kan gitu. Nah, sebagai pemerintahan yang tertinggi. Nah, karena 45 Jepang kalah dalam Perang Dunia, akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya tahun 17 Agustus 1945. Dan sejak dikumandangkannya proklamasi, dibentuklah Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus sebagai dasar pemerintahan negara Republik Indonesia, sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia. Nah, hal ini sudah dibentuk oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehingga pada tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar itu bisa disahkan. Enggak mungkin secara logika 1 hari bisa membentuk. Jadi Undang-Undang Dasar itu sudah dipersiapkan jauh hari ketika sudah ada tanda-tanda kekalahan pemerintah Jepang. Makanya ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada dulu PPU PKI kan itu, PKI. Nah, panitia persiapannya untuk merumuskan segala sesuatu sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, perkembangan kebijakan dan landasan hukum penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan prinsip dan sistem pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penerapan ajas desentralisasi dituang dalam pasal 18. Sebelum perubahan berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Nah, ini masih mengakui adanya daerah istimewa sebelum Indonesia merdeka, masih tetap diakui sebagai pemerintah istimewa yang memiliki pemerintahan sendiri seperti Yogyakarta, dan pada masa itu ada 2 daerah istimewa, yaitu Batavia
dan Yogyakarta. Namun tidak mungkin ada dua daerah istimewa sehingga Jakarta menjadi daerah khusus ibu kota. Yogyakarta lah menjadi daerah istimewa. Dan pembagian kekuasaan pemerintah daerah Yogyakarta masih tetap diakui ataupun bisa mengecualikan ketentuan yang diatur dalam pasal 18 ini. Nah, jadi bisa mengatur urusannya sebagaimana pada masa kolonial Belanda maupun penjajahan Jepang. Nah, seperti itu. Nah, bahwa dari isi dan jiwa pasal 18 beserta penjelasan yang menurut Soli Lubis, jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Nah, sebenarnya pasal tersebut lebih banyak mengandung ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pemerintah pusat. Nah, hal itu didasarkan ada wilayah luas Indonesia dibagi kepada suku bangsa dan ras yang berbeda, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita pada masa sebelum pemerintahan Jepang sudah ada pemerintahan masing-masing. Nah, sehingga untuk menjamin sistem pemerintahannya itu kita buatlah semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan NKRI. Karena kalau enggak masing-masing daerah akan kembali lagi setelah kemerdekaan ya. Saya dulu udah punya sistem pemerintahan seperti Sriwijaya dan Majapahit kan gitu. Merupakan kerajaan yang terbesar di Indonesia pada masa itu. Nah, bisa jadi mereka tidak akan mau mengikuti sistem pemerintah Indonesia. Nah, sehingga diakuilah itu menjadi suatu sumber hukum, yaitu sumber hukum adat, ya kan? Nah, sepanjang sumber hukum adat itu tidak bertentangan kepada hukum-hukum positif yang telah diakuin bersama oleh masyarakat seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya pengakuan dari pasal 18 ini, maka daerah-daerah yang dulu memiliki sistem pemerintahannya sendiri masih tetap berfungsi, akan tetapi tidak bisa mengelola secara 100%. Nah, namun dalam hal ini kalau dulu masa Jepang ada Belanda tidak bisa mengelola keuangan, namun setelah Indonesia merdeka, pemerintahan daerah bisa mengelola keuangannya. Nah, sejarah perkembangan tahun 74 telah mengalami berbagai pengaturan yang tidak konsisten, di mana perubahan secara prinsip dalam pengaturannya sehingga dalam kenyataan Indonesia memang belum pernah terjadi penyelenggaraan daerah yang relatif kuat. Nah, kenapa? Karena masih ada campur tangan. Nah, pengelolaan keuangannya hanya sebatas ya untuk infrastruktur misalnya ataupun menjadi belanja negara kan gitu. Selebihnya semua diberikan kepada pusat baru nanti akan dikembalikan lagi sebagian sesuai dengan kebutuhan dari daerah masing-masing. Nah, namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 ataupun setelah reformasi, pelaksanaan otonomi daerah sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam arti kata, daerah sudah mampu mengelola daerahnya untuk menggali dari potensi-potensi kearifan lokal yang ada
di masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik. Sejak reformasi, pemerintah daerah sudah memiliki kekuatan, dan setelah ini, setelah reformasi lah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Kalau dulu kan tidak, masih seperti zaman Belanda, kepala daerah itu juga masih dipimpin dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kan gitu. Namun setelah reformasi, diberikan demokrasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih sendiri kepala daerahnya dengan sesuai dengan keinginannya. Itulah nanti yang kita lakukan 2 tahun lagi. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang melakukan orasi-orasi untuk menjadi kepala daerah maupun pemerintah pusat. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau kita diskusikan? Kalau ada yang belum dipanggil namanya, saya rasa semua udah ya. Pika udah tadi, Pak. Siapa? Oh, Vika. Vika, coba ya. Bentar. Nah, belum Vika. Baru masuk atau kemana ini tadi Vika? Dari tadi, Pak, saya di Hilang? sini, Hilang Pak. jaringannya? Iya, Pak. Gimana loh, Pak, anak kos Gatsu ini, Pak? Oh, lagi di kos-kosan. Ya, betul lah, nggak bisa, nggak buka apa dia kamera. Biasa buka kamera ya kan. Pak, kalau saya buka kamera, Pak, gelap. Tengoklah nih, Pak. Gelap kan, Pak? Orang mati lampu. Gimana? Makanya rajin-rajin bayar listriknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memang mati lampu loh Pak di sini. Berarti ada giliran lah mungkin. Ini si Edi Budi Mulia nggak ada ya? Sama Aji Aryadanu. Tinggal 2 itu yang nggak ada keterangan. Sama Nabila. Mana Nabila? Minggu lalu hadir. Ada kabarnya si Nabila? Timo? Di Zoom ini ada namanya, Pak. Di Zoom ini ada namanya, Nabila itu, Pak. Kan ada nama Nabila di Zoom. Ada. Mana? Oh iya, ada Nabila. Mana orangnya nih? Mana si Nabila nih? Tidur dia nih atau gimana? Nggak terdengar suara Kobil. Ya ada di sini. Nah, ini on dia kameranya, tapi nggak ada dengar suaranya. Oke. Kenapa suaranya nggak keluar ini Nabila? Biasa dengar. Iya, kenapa suaranya Pak hilang? Ah, inilah kan siapa yang makan suaranya ini? Minum dulu aku aja Wak Nabila supaya ada keluar suara. Mungkin pengaturan dari HP-nya. Pilih yang WiFi dia, WiFi atau phone. Jadi bisa. Kadang mau gitu kalau menggunakan HP. Jadi kadang suara bisa nggak keluar dia. Itu berarti yang lainnya sudah ya. Tinggal si Edi Budi. Ya, Nabila hadir, sudah di absen. Jangan sedih, untung aja si Timo sampaikan, kalau enggak terlupakan. Ada lagi yang belum absensi? Udah semua? Udah Timo ya, berarti siapa memang belum hadir ya, Edi sama Aji ya, nggak ada kabar ya. Baik, saya rasa perkuliahan kita sudahi sampai di sini. Kita kembali
pada pertemuan minggu depan pada frekuensi dan jam yang sama. Yang bekerja, selama bekerja hati-hati di jalan. Yang sedang makan jangan lupa dibayar ya kan, kalau makannya di kafe. Iya, Pak. Di rumah jangan lupa cuci piringnya, nanti emaknya marah. Baik, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sore Pak. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Bye. Bye. Iya Pak.